Komunisme merupakan ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial, di mana semua alat pribadi seperti pabrik, tanah, dan sumber daya dimiliki bersama tanpa adanya kepemilikan pribadi. Tetapi dalam menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial, dalam praktiknya sering menghadapi tantangan. Tantangan yang sering dihadapi dalam upaya mencapainya adalah yang pertama, kekuasaan yang terpusat. Kekuasaan yang terpusat dalam sistem ideologi komunis, semua prinsip kehidupan seperti sosial, politik, dan ekonomi diatur oleh prinsip-prinsip komunisme. Yang kedua, keterbatasan individu. Oleh karena itu, semua masyarakat yang mengkritik terhadap kebijakan pemerintah sering dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Komunisme pertama kali diungkapkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19 melalui karya mereka yang monumental, Manifesto Komunis. Dalam karyanya, mereka menyatakan bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah perjuangan kelas, yaitu konflik antara dua kelas utama. Yang pertama adalah bourgeoisie, yang merupakan kelas pemilik alat produksi, dan yang kedua adalah kelas proletariat, yang merupakan kelas pekerja yang hidup dari hasil menjual tenaga kerja mereka. Marx dan Engels berpendapat bahwa konflik antara dua kelas ini telah menciptakan dinamika sosial sepanjang sejarah. Mereka menyoroti bahwa bourgeoisie telah mengeksploitasi proletariat sehingga menciptakan ketimpangan yang semakin tajam. Ide-ide ini telah memberikan dasar filosofis dan teoritis bagi para perjuangan pekerja untuk menentang eksploitasi tersebut. Marx dan Engels percaya bahwa kapitalisme, sistem ekonomi yang berkuasa pada waktu itu, hanya akan memperburuk ketimpangan sosial. Mereka melihat bahwa kapitalisme memungkinkan bourgeoisie untuk terus mengakumulasi kekayaan dengan mengeksploitasi tenaga kerja proletariat yang dapat memunculkan ketidakadilan dan penderitaan bagi sebagian besar masyarakat. Menurut mereka, ketimpangan ini tidak hanya merusak kehidupan individu, tetapi juga dapat menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai solusinya, Marx dan Engels mengusulkan revolusi proletariat di mana kelas pekerja bangkit melawan bourgeoisie. Revolusi ini juga bertujuan untuk menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan menggantinya dengan kepemilikan kolektif yang dikelola untuk kepentingan masyarakat. Dan menurut Marx dan Engels, langkah ini adalah jalan yang tepat untuk menuju masyarakat tanpa kelas yang lebih adil. Mari tekan sini, kita hari ini gajian. Karena kalian kerjanya masih kurang ya menurut saya, jadi kalian hari ini kita kasih gaji kecil tiap lalu apa? Nah, kalian 100 ya. Kita pergi dulu. 2000 kan? Hanya begini sih? Ya, buat untuk beli apa nih 2000? Beli saya udah bisa beli. Iya, ya mau di apa? Kita di masalahnya. Kita mau komplain juga nggak bisa. Prinsip utama komunisme adalah menghapus kepemilikan pribadi atas alat produksi. Marx dan Engels berpendapat bahwa alat produksi seperti pabrik, tanah, dan sumber daya alam seharusnya tidak dimiliki oleh kelompok atau individu kecil. Dengan cara ini, hasil kerja yang dilakukan secara bersama-sama dapat dinikmati secara merata tanpa adanya eksploitasi. Dalam sistem komunis, alat produksi dikelola oleh negara atau komunitas yang bertanggung jawab memastikan distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ini dibentuk untuk menghapus ketimpangan sosial dan ekonomi, agar tidak ada lagi pihak yang lebih berkuasa atau lebih kaya dibandingkan yang lain.
Dalam masyarakat komunis, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi, agar tidak ada lagi kelas sosial yang memisahkan antara si kaya dan si miskin. Prinsip dari masing-masing sesuai kemampuan kepada masing-masing sesuai kebutuhan. Artinya, setiap individu berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Ini menjadi panduan utama bagi distribusi sumber daya. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan secara gratis dan merata agar semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang dan kebutuhan hidup. Dengan demikian, komunisme berupaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil untuk semua orang. Namun, bagaimana ideologi komunisme diterapkan dalam dunia nyata? Salah satu contohnya adalah saat Revolusi Rusia pada tahun 1917 yang dipimpin oleh Vladimir Lenin dan Partai Bolshevik. Revolusi ini berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II dan membuka jalan bagi pembentukan Uni Soviet, negara pertama yang mencoba menerapkan ideologi komunisme secara menyeluruh. Setelah merebut kekuasaan, Lenin dan Partai Bolshevik segera melakukan nasionalisasi industri, membagi lahan pertanian kepada petani kecil, dan membangun sistem ekonomi terpusat yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Namun, penerapan komunisme di Uni Soviet menghadapi tantangan besar, termasuk perlawanan internal dan ketegangan dengan negara-negara kapitalis. Di Uni Soviet, negara mengambil alih penuh atas seluruh ekonomi melalui kebijakan seperti nasionalisasi industri dan politisasi pertanian. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas, di mana kepemilikan pribadi dihapuskan dan sumber daya dikelola oleh negara demi kepentingan kolektif. Dalam sektor pertanian, kolektivisasi dipaksakan dengan menggabungkan lahan-lahan petani menjadi ladang kolektif yang dikelola bersama. Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan produksi pangan dan mendukung industrialisasi besar-besaran. Namun, kebijakan tersebut sering dilakukan dengan paksaan yang menyebabkan perlawanan dari petani, terutama pada kaum kulak atau petani kaya, serta memicu kelaparan besar seperti Holodomor di Ukraina pada tahun 1932 sampai 1933. Selain itu, upaya menciptakan masyarakat tanpa kelas malah menghasilkan negara yang sangat otoriter. Kekuasaan terpusat di tangan Partai Komunis, khususnya pemimpin tertinggi seperti Joseph Stalin, yang mengontrol seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Sistem ini tidak mentolerir oposisi dengan kampanye pembersihan besar-besaran terhadap mereka yang dianggap musuh negara. Alih-alih kesejahteraan kolektif, rakyat Soviet menghadapi represi politik, pengawasan ketat, dan penderitaan ekonomi. Meskipun Uni Soviet berhasil menjadi kekuatan industri dan militer global, sistem yang terlalu terpusat ini menciptakan ketimpangan kekuasaan yang bertentangan dengan cita-cita awal masyarakat tanpa kelas. Contoh lain penerapan komunis adalah di Tiongkok pada tahun 1949 di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Setelah memenangkan Perang Saudara, Mao memimpin revolusi yang mengubah Tiongkok menjadi negara komunis. Berbagai reformasi radikal dilakukan, seperti lompatan jauh ke depan yang bertujuan untuk mempercepat industrialisasi dan revolusi kebudayaan yang bertujuan untuk memperkuat ideologi komunis di masyarakat.
masyarakat. Namun, kebijakan ini sering membawa penderitaan besar bagi rakyat. Lompatan jauh ke depan dapat menyebabkan kelaparan massal yang menewaskan jutaan orang. Sementara itu, revolusi kebudayaan dapat menimbulkan kekacauan politik dan sosial. Meski begitu, Tiongkok berhasil membangun fondasi yang menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi global di kemudian hari. Di Kuba, komunisme diterapkan setelah Fidel Castro memimpin revolusi pada tahun 1959, menggulingkan rezim diktator Fulgencio Batista. Di bawah pemerintahan Castro, Kuba mendirikan sistem kesehatan dan pendidikan universal yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sistem ini memberikan akses gratis kepada seluruh rakyat tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Namun, Kuba juga menghadapi tantangan besar, termasuk embargo ekonomi dari Amerika Serikat dan keterbatasan dalam kebebasan politik. Meskipun demikian, model sosialisme Kuba menjadi inspirasi bagi banyak negara yang lain yang ingin menciptakan sistem sosial yang lebih adil. Seiring waktu, banyak negara komunis mengalami perubahan dalam cara mereka mengelola ekonomi dan politik. Contohnya Tiongkok dan Vietnam. Meskipun masih mengklaim sebagai negara komunis, telah mengadopsi kebijakan ekonomi pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi komunis dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Contoh visual dapat dilihat dari graf berikut, di mana komunis Cina mendapatkan peningkatan GDP selaras dengan persentase pertumbuhan penduduk yang sebelumnya jatuh karena program Mao Zedong. Great Leap Forward pada awal 1960 sampai 1980, kemudian juga GDP Uni Soviet yang berlipat ganda setelah industrialisasi pabrik-pabrik yang berpindah tangan ke Kremlin yang mengubah kebijakan ekonomi ke orientasi campur antara kepentingan umum dan militer. Negara-negara ini menggabungkan elemen sosialisme dengan mekanisme pasar, menciptakan model hibrida yang disebut sosialisme dengan karakteristik lokal. Meskipun demikian, Partai Komunis tetap memegang kendali politik yang ketat, menjaga stabilitas dan kesinambungan ideologi. Dalam praktiknya, komunisme ini sering menghadapi banyak tantangan yang bertolak belakang dengan tujuan awalnya. Ideologi ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana kekayaan dan status sosial itu dibagi secara merata. Namun kenyataannya, kebijakan seperti nasionalisasi industri dan kolektivisasi sering dilakukan dengan cara memaksa, sehingga menyebabkan rakyatnya itu menderita. Misalnya, di Ukraina pada masa Uni Soviet saat itu, kebijakan ekonomi terpusat yang dijalankan di bawah Stalin menyebabkan kelaparan besar atau disebut peristiwa Holodomor. Kemudian contoh selanjutnya yaitu di negara Kuba di bawah kepemimpinan Fidel Castro berhasil penerapan ideologi komunisme ini berhasil menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis, tetapi tetap menghadapi masalah kebebasan politik dan tekanan ekonomi akibat embargo dari negara lain. Jadi contoh-contoh ini menunjukkan bahwa penerapan komunisme ini seringkali menyebabkan penderitaan rakyat. Di Indonesia, komunisme mendapatkan perlawanan yang kuat, terutama karena sejarah kolonialisme yang panjang dan konflik sosial. Pada masa penjajahan Belanda, komunisme dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial tradisional yang didominasi oleh hierarki dan hubungan patronase. Selain itu, perjuangan melawan kolonialisme dianggap lebih mendesak dibandingkan dengan perjuangan melawan kelas yang diusungkan oleh komunisme. Komunisme dianggap menggoyahkan struktur sosial yang ada, seperti golongan bangsawan dan feodal. Oleh karena itu, ideologi ini mendapatkan banyak perlawanan dari pihak yang merasa terancam oleh adanya perubahan radikal yang ditawarkan komunisme.
Apapun pandangan Anda tentang komunisme, ideologi ini tetap memberikan pelajaran penting. Komunisme mengingatkan kita akan bahaya ketimpangan sosial dan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Jadi, meskipun banyak tantangan dalam penerapannya, ideologi ini tetap mempengaruhi cara kita memandang peran negara dalam ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam dunia yang masih penuh dengan ketimpangan, gagasan-gagasan komunisme terus menjadi bahan diskusi baik sebagai peringatan akan resiko pemerintahan otoriter maupun sebagai inspirasi untuk mencapai keadilan sosial. Untuk memahami dunia secara mendalam, penting bagi kita mempelajari ideologi yang membentuk sejarahnya. Dari komunisme hingga kapitalisme, setiap sistem memberikan dampak besar terhadap cara kita hidup dan bekerja. Pemahaman ini membantu kita melihat kelebihan dan kekurangan setiap ideologi. Hanya dengan pengetahuan yang mendalam, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan setara. Diskusi tentang ideologi ini membuka peluang untuk membangun sistem yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi semua.